bikin Putri agak bermurah kerja mungkin ya. Saya itu agak bagaimana ya, ini ada anak perempuan saya itu yang memang secara fisik dia itu memiliki sedikit kelainan. Artinya kelainan itu kakinya tidak bisa dibuat berjalan secara normal. Tapi dia bisa beraktivitas, berjalan itu bisa, cuman memang sedikit terkendala, tidak bisa telapaknya itu menelapak dengan normal ke tanah. Nah ini terkadang ada anak dari jurusan lain itu yang namanya anak punya ya, kadang ada yang melontarkan kata-kata yang kurang pas sehingga menyinggung perasaan anak ini, jadinya anaknya nangis dan sebagainya. Iya, soalnya Putri ingin anak ini gimana? Ya saya ingin dia tidak gampang minder, mentalnya kuat, walaupun pada saat kondisi memang secara fisik dia seperti itu, tapi dia tahan banting gitu ya. Jadi meskipun orang mau berkata apa ya terserah, yang penting dia tetap bisa menunjukkan jati dirinya, kemudian prestasinya gitu ya. Harapannya seperti itu. Iya. Terus sejauh ini gimana dia dengan teman-temannya? Apa komunikasinya dengan teman-teman itu berjalan dengan baik? Apa bisa teman-temannya itu menghormati dengan kondisi yang seperti itu? Kalau teman-temannya satu kelas itu tidak ada masalah sebetulnya. Cuman yang dari kelas lain yang tidak mengenal terlalu dalam, kadang kan anak itu kadang trometan, dia nyentuh, kemudian mengatakan yang kurang pas sehingga membuat anaknya tersinggung, karena kan memang dengan kondisi seperti itu mungkin hatinya juga sensitif. Jadi yang bikin Putri bersedih itu karena gimana pikir anaknya yang sedikit diolok sama yang lain, kelas lain gitu. Itu Putri maksudnya. Dan itu kan akhirnya berpengaruh karena ketika hal itu terjadi, maka pada saat pembelajaran dia tidak akan bisa konsentrasi ke pembelajaran itu. Karena kita masih terbawa suasana hatinya yang kurang nyaman, kurang enak dan sebagainya. Iya, sebenarnya tidak boleh kan seperti itu, kasihan juga. Iya, makanya itu yang perlu perhatian khusus. Iya. Nah sejauh ini Putri sudah melakukan langkah apa untuk melindungi anak ini, untuk membuat anak ini lebih semangat, percaya diri, gimana Putri? Iya, kalau selama ini saya berkomunikasi dengan anaknya dari hati ke hati, saya ngobrol sambil saya kuatkan di situ supaya dia tidak minder atau apapun yang dikatakan orang lain itu jangan terlalu dimasukkan hati. Karena sampai kapanpun dimanapun itu pasti ada. Betul. Makanya harus menguatkan mental supaya ya tidak gampang baper dan sebagainya. Dan juga saya di sini meminta tolong kepada teman-temannya yang lain, teman-temannya satu kelas itu untuk menguatkan, memotivasi, tidak malah menjauh dan sebagainya, supaya dia merasa tidak sendiri, kemudian temannya mendukung seperti itu. Tetapi walaupun itu sudah dilakukan, itu terkadang ya namanya perasaan itu terkadang juga masih kadang muncul ketika ada lagi yang memperlakukan hal itu. Terus sejauh ini dengan Putri membuat anak ini supaya lebih kuat, lebih tegar dengan menghadapi lingkungan yang seperti itu, dengan usaha Putri yang sudah lakukan, kira-kira itu Putri melibatkan siapa lagi? Apa ada orang lain yang dilibatkan, mungkin orang tua atau siapa gitu? Iya, saya berangan-angan itu selama ini yang saya dekati, yang saya ajak komunikasikan anaknya ya, karena anaknya sebagai pelaku utama dan teman-temannya yang ada di kelas. Saya berkeinginan itu untuk mencoba berkomunikasi juga dengan guru-guru yang lain, sehingga ketika memberikan konseling entah itu di kelas, entah itu apa, itu sedikit menyinggung bahwa jangan merendahkan, jangan memberikan perkataan yang kurang pas kepada teman-temannya yang mungkin memiliki kekurangan, karena itu bisa membuat mentalnya sedikit jatuh dan sebagainya. Itu masih di dalam angan-angan saya. Selain itu juga mungkin ketika apel di
kesiswaan itu memberikan saran ataupun memberikan masukan seperti itu, sehingga anak lain akhirnya sadar, oh ya kasihan seperti itu dan sebagainya. Iya, jadi nggak bisa kita memperbagi dari si anaknya saja. Iya, tapi lingkungan juga semuanya harus mendukung. Baik Bu Dwi, nanti saya juga ingin tahu kalau Bu Dwi sudah melakukan apa itu kegiatan untuk anaknya, saya ingin tahu kelanjutannya itu kira-kira gimana. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi. Iya, siap. Kita tahu juga. Iya, Karena kasus seperti ini juga banyak terjadi. Iya, betul. Saya juga ingin belajar seandainya terjadi seperti itu, apa yang cocok kita lakukan sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik gitu.